Siapa yang keluar? Pak Cecep. Oh. Kok ya masa harus bilang wow gitu. Ini sebelum SK keluar kan ngedenger lagi bukan saya, bukan Pak Cecep tadi, tapi ada yang lain gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Induk Mangkapol. Dan di bincang-bincang malam hari ini kita sudah kedatangan tamu nih, calon perempuan satu-satunya yang ramai di Kabupaten Tasik. Perkenalkan Ibu Lina Kojanowiro. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Nah Ibu, kalau bincang-bincang terkait pilkada, Ibu kan sempat ramai digadang-gadang bakal ikut bertarung. Dan kemarin setelah P3 sudah mengeluarkan SK dari DPP untuk rekan Ibu di P3, rasa Ibu gimana nih? Perasaan saya biasa aja. Perasaan saya kalau secara manusiawi tentu saja ada perasaan gitu ya, agak ya kecewa pasti manusiawi. Tapi intinya kalau memang itu sudah keputusan DPP, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Karena kan sudah keputusan DPP, itu keputusan tertinggi yang tidak bisa diganggu gugat, ya sudah. Tapi ada kans untuk gunakan partai lain kan? Kalau menggunakan partai lain dari awal, alhamdulillah ada beberapa yang menawarkan, ada beberapa yang ngajak, ada beberapa yang meminta, ada yang meminta ke saya langsung, ada yang lewat PAU gitu kan. Tapi karena karena PAU ini orang P3, yang P3 ini itu sudah mendarah daging, tidak hanya di ujung rambut tapi nembus sampai ke ujung kaki. Tidak hanya ujung rambut dan ujung kaki saja, tapi dari ujung rambut tembus ke ujung kaki. Hatinya udah di P3, sepertinya sudah bukan sepertinya ya kan yang saya sampaikan tadi, sudah mendarah daging. Jadi PAU dengan tegas bilang hanya mengizinkan kalau saya dari P3. Dan ketika perjalannya waktu, terus keputusan partai ternyata bukan ke saya SK-nya. Saya sendiri belum lihat SK-nya ya, tapi kata orang-orang dan sudah diperlihatkan oleh orang-orang bahwa SK-nya bukan ke saya. Kalau yang saya sampaikan kecewa, iya mungkin untuk diri saya pribadi. Tapi PAU berulang kali menegaskan kepada saya bahwa di atas semua usaha, di atas semua ikhtiar, dan kita tahu bahwa ada takdir Allah yang menentukan. Bukan hanya keinginan para petinggi DPW, DPP, tapi juga tentu saja selain keinginan beliau-beliau, tentu saja ada takdir Allah yang menentukan. Takdir Allah menentukan bahwa SK DPP adalah ke yang lain, bukan ke saya. Nah, mau tidak mau saya harus menerima dong, gitu. Mau tidak mau harus menerima, dan sebagai keluarga besar P3, tentu saja PAU juga sudah bilang siapapun yang sudah ditugaskan oleh partai, maka kita harus mendukung penuh orang tersebut untuk maju mewakili P3 di Kabupaten Tasik. Ibu, ada nggak PAU ketika SK itu turun, ada obrolan kecil nggak antara Ibu dengan Bapak? Ada, beliau bicara ke saya, beliau bilang gini, SK sudah turun. SK apa? SK dari DPP. Oh ya, siapa yang keluar? Pak Cecep. Oh. Kok ya masa harus bilang wow gitu. Ya bilang ya sudah gitu. Meskipun memang sudah kan sudah agak-agak terprediksi gitu kan, antara saya dengan Pak Cecep atau yang lain gitu kan. Bahkan sebelum SK keluar kan ngedenger lagi bukan saya, bukan Pak Cecep tadi, tapi ada yang lain gitu kan. Gitu, ya ada nama lain juga. Saya bilang
ya udahlah, makanya saya bilang begitu, ya udah terserah takdir Allah aja, yang penting saya sudah berdoa, berusaha. Ya inilah yang terbaik gitu. Melihat hari ini sudah mendapatkan SK, hubungan ibu dengan Kak Cecep sebenarnya seperti apa? Hubungan saya dengan Pak Cecep mungkin biasa-biasa aja ya. Saya nggak merasa bahwa Pak U suka bilang begini, jangan bikin permusuhan, apalagi permusuhan, jangan bertanding kalau bukan di arena pertandingan. Gitu. Nanti akan capek sendiri, kata Pak U kan bilang gitu. Nanti kalau bertanding di sudah waktunya pertandingan dan di arena pertandingan, enggak. Jadi saya nggak mau cari musuh dengan siapapun, saya nggak mau ada jelek dengan siapapun, tidak merasa menjadi rivalitas juga. Mungkin sama-sama berhak, sama-sama berusaha. Nah, ternyata hasilnya seperti ini, ya Allah takdirnya ke sana, itu aku balik lagi ke sana. Enggak, saya nggak merasa jadi rivalitas. Wah, Pak Cecep itu rivalitas saya. Enggak dong. Mungkin justru nanti ketika Pak Cecep juga rivalitasnya kan bukan saya ternyata gitu kan. Pada pertandingan nanti, pertandingan nanti kan mungkin di Pilbuk nanti kan ada rivalitas yang sesungguhnya gitu kan, bukan saya gitu. Rivalitasnya juga justru nanti ketika KPU sudah menentukan calonnya si A, B, C, D misalnya. Nah, itulah mereka bertanding pada waktunya dan pada tempatnya gitu. Kalau bertanding dari sekarang kan nggak lucu. Jadi kalau terlalu lama pramusim nanti pas musimnya capek. Capek nanti kehabisan tenaga gitu kan. Kalau saya nggak merasa punya rivalitas dan sebagainya, karena setiap orang itu kan punya keinginan, punya hak, punya cita-cita, punya hasrat gitu kan. Sama, setiap orang juga wajar dong saya punya keinginan, punya hasrat, punya cita-cita, dan juga punya hak. Yang lain juga bukan hanya Pak Cecep, yang lain juga kan sama aja. Tapi kira-kira Kalau saya, seperti yang tadi saya sampaikan, setelah keputusan partai seperti itu, tentu saja sebagai keluarga besar P3 dan Pak U sebagai wakil ketua 1 di DPW P3, tentu saja mau tidak mau saya juga harus ikut Pak U dong gitu kan ya. Meskipun memang ada beberapa yang suaminya masuk ke partai ini, istrinya masuk ke partai ini, kalau bagi kami tidak. Saya makanya Pak U udah, kalau P3 tidak ngasih SK ke saya, sudah kita dukung